warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bihoir saja. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan, kesehatan dan kemudahan untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, seperti biasa kita langsung murojaah. Ya, nah. Tafadholi. Siapa nomor 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang baca surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 3. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, ya Allah hindarkan minasyaiton dari godaan syaitonir rajim yang berbentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan isi nama la Allah yang Maha Pengasih. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu, aku bersumpah biyaum, pada hari, dengan hari al-qiyamah, kiamat. Fala uqsimu binafsil lawwamah. Fala dan apa? Fala uqsimu dengan nafsi adalah dengan jiwa, lawamah yang selalu berlaku. Ayah sabul insan alan ajma'a izomah. Ayah sabu, apakah ya manusia alan bahwa tidaklah ya jemaah kami akan kumpulkan izomah, tulang belulang. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Bacanya bagus. Selanjutnya. Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Novida. Ayat 4 sampai 6. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bala qadirina ala nusawwiya banana. Bala yang benar atau bahkan qadirina berkuasa ala atas andari nusawwiya kami menyempurnakan banana jari jemarinya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal bahkan yuridu menghendaki al insan manusia liyafjura untuk membuat durhaka amamah di hadapannya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
Yas'alu, ia bertanya. Ayana, bilakah yaumu hari al-qiyamah, kiamat? Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Fikir barakallah, jazakan kasihan saja. Ana selanjutnya Ustazah. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yunabba'ul insanu aku harus saja ayat ke-13 sampai 15. Ya, naam. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhara. Yunabba'ul dikemukakan. Al insanu manusia yauma izin pada hari bima tentang qaddamat apa yang dilakukan wa dan apa akhara yang dilalaikan, yang telah dilalaikan. Naam. Balil insanu ala nafsihi basirah. 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 Bal bahkan al insanu manusia ala atas nafsihi dirinya sendiri basirah menjadi saksi. Walau alqa ma'adzirah. Dan walaupun ya saja. Ya. Walaupun alqa dia mengemukakan ma'adzirah alasan-alasannya. Nah, Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. barakallahu fiik, Masya Allah. Oh. Cuman kalau baca Al-Quran jangan ditamtid ya. Seperti Oh. tadi kata balil, itu enggak seperti itu kalau baca. Iya saja. Itu penyakit anak saja kadang masih suka tamtid. Apa saja, Masya Allah. Jazakillah khair. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya, silakan. Ana Ustazah, mohon Ya, bimbingannya Ustazah. ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaqulul insanu illa ainal. Yaqulul insanu illa yauma izin Tidak ada ilahnya? Apaan, enggak ada ilah. Yaqulul insanu yauma izin ainal ya sudah. Ainal mafar. Iya ya. Yaqulul insanu yauma izin ainal mafar. Yaqulu berkata, yaqulul insan al insanu manusia yauma izin pada hari al mafar. Mafar itu tempat apa tuh? Tidak ada Tempat tempat berlari. Tidak ada tempat Al-mafar. berlari atau Al-mafar berlindung tidak ya, Saudara. berlari. Ya. Tidak ada tempat berlari atau berlindung. Hmm. Kemudian kalla la wazar. Kalla la wazar. Kalla sekali-kali tidak, la tidak ada, la wazar tempat kembali atau berlari, tempat berlindung atau berlari ya sudah. Berlindung atau berlari. Nah. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Ila kepada ila rabbika Tuhanmu yauma izin pada hari yauma izinil tidak ada tempat berlindung atau berlari ya sudah. Al mustaqor
Tidak ada tempat menetap atau kembali ya Ustazah. Iya, nah. Al-mustaqor. Sadaqallahul azim. Syukran Ustazah, jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Selanjutnya. Bunda Citra. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaqulul insanu afan. Yaqulu insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulu berkata al-insanu manusia yauma idzin pada hari itu aina di mana al-mafar tempat lari. Kallalawazar. Kalla tidak, sekali-sekali tidak, la tidak, wazar tidak ada tempat lari. Ila rabbika yauma izinil mustaqar. Ila kepada Tuhanmu, rabbika, ila rabbika kepada Tuhanmu, yauma izin pada hari itu, al-mustaqor tempat kembali. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqasimu biyaumil qiyamah. La uqasimu, aku bersumpah biyaumi dengan hari al-qiyamah, kiamat. Wala uqasimu bin nafsil lawamah. Wala uqasimu, dan aku bersumpah binafsi dengan jiwa al-lawamah yang selalu menyesali diri. Ya. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah ayah sabu, apakah mengira al insanu manusia alan najma'a kami kumpulkan izomah tulang belulangnya. Ya. Allahumma arhamni bil Quran. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Wa iyaki wa khairul jaza Ustazah. Ya. Bunda Rahma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nomor 4 sampai 6 Ustazah. Ya, nah, silakan. Afwan, ayat 4 sampai 6 maksudnya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 4. Bala qadirina ala an tawiyya ama
An-nusawiyah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala bahkan qadirina kami mampu ala atas an nusawwiya. An itu bahwa di sini bagaimana Ustazah? An nusawwiya. An-nusawiyah bahwasanya Bahwasanya menyempurnakan begitu ya Ustazah. kami yang menyempurnakan ya. An nusawiyah afwan bahwa menyempurnakan bananah jari jemari. Ya. Menyusun atau menyempurnakan ya. Iya Ustazah, menyusun atau menyempurnakan nusawiyah, menyusun atau menyempurnakan bananah jari jemari. Ya. Balayur balayur bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal bahkan yuridu dia menghendaki al insanu manusia liyafjura untuk dia berbuat maksiat amamahu secara terus-menerus. Ya. Yas'alu ayyana. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu dia bertanya ayyana kapankah yauma hari al-qiyamati kiamat itu. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Selanjutnya masih ada yang belum baca? Uti Yuyun. Yun. Nah, mohon bimbingannya Ustazah. Ayat Ya. 7 sampai 9. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'idza bariqal basar. Fa'idza maka tatkala bariqa bingung atau takut al-basar pandangan mata. Wa khosafal qamar. Wa khosafa dan gelap al-qamar bulan. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Wa jumi'a dan dikumpulkan asyamsu matahari wal qamar dan bulan. nah, Kelas Ustazah. Jazakillahu khairan. Iya ki, jazakallahu khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya Saya masih ada? Ustazah Aryati. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 7 sampai 9 sama dengan Bunda Yuyun. Ya, nah. Ya. Faiza bariqal basar, maka ketika pandangannya memutih. Wa khosafal qamar, wa khosafa, dan telah hilang cahaya qamar bulan. Wa jumi'ati syamsu wal qamar, wa jumi'ati dan dikumpulkan asyamsu matahari wal qamar dan bulan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Kelas Ustazah. Kelas, alhamdulillah. Ya. Kita lanjut ayat 16. Saya bacakan ya.
Boleh Umahat mengikutinya? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La لا tuharrik تحرك به لسانك لتعجل به Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. إن علينا جمعه وقرآنه Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Thumma inna alaina bayanah. ثم إن علينا بيانه Kalla bal tuhibbunal ajilah. كلا بل تحبون العاجلة Wa tadharunal akhirah. وتذرون الآخرة Wujuhun yawmaidhin nadhirah. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة Ila rabbiha nazirah. إلى ربها ناظرة Wa wujuhun yawmaidhin basirah. ووجوه يومئذ باسرة باسرة Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. تظن أن يفعل بها فاقرة فاقرة Kalla idza balagatit taraqi. كلا كلا إذا بلغت بلغت التراقي Wa qila man raq. وقيل وقيل من من راق Wa dhanna annahu al-firaq. وظن وظن أنه أنه الفراق Waltaffatis saqu bis-saq. والتفت الساق بالساق Ila rabbika yawma idhinil masaq. إلى ربك يومئذ المساق Fala saddaqa wala salla. فلا صدق صدق ولا ولا صلى Walakin kadzdzaba wa tawalla. ولكن كذب وتولى Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. ثم ذهب إلى يتمطى Aula laka fa aula. أولى لك فأولى Thumma aula laka fa aula. ثم أولى لك فأولى Ayahsabul insanu an yutraka suda. أيحسب الإنسان أن يترك سدى Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
Alam Alam yakun yakun nutfatan nutfatan min min maniyyin yumna. ثم كان علقة فخلق فسوى Thumma kana kana alaqatan فخلق fasawwa. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Faja'ala minhu minhu zawjayn adh-dhakara wal-untha. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Alaysa Alaysa dzalika dzalika biqadirin ala yuhyiyal yuhyiyal mauta. mauta. Santum barakallahu fik. Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik, janganlah engkau menggerakkan, janganlah kamu gerakkan bihi dengannya lisanaka, lisanmu atau lidahmu. Lita'jala bih, lita'jala untuk mempercepat, hendak bersegera bihi dengannya. Maksudnya di sini dengannya itu kembali kepada Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna sesungguhnya alaina atas kami jam'ahu mengumpulkannya. Jam'ah mengumpulkan, hu itu menunjukkan artinya adalahnya. Mengumpulkan Al-Qur'an maksudnya. Wa qur'anah dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Fa idza maka apabila qara'nahu kami membacakannya, kami telah selesai membacanya, fattabi' maka ikutilah qur'anahu bacaannya. Summa inna alaina bayanah. Summa kemudian inna sesungguhnya alaina atas kami bayanah penjelasan. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalau terlalu cepat nerjemahnya ya. Kalla sekali-kali tidak. Bal tuhibbun, bal bahkan tuhibbun kamu mencintai. Tuhibbuna kamu mencintai. Al-ajilah yang cepat. Al-ajilah yang disegerakan atau yang cepat. Wa tadharunal akhirah dan kamu meninggalkan al-akhirah akhirat. Wa tadharun dan kamu meninggalkan al-akhirah akhirat. Kehidupan akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun ada wajah-wajah yauma idzin pada hari itu nadhirah terisi ila rabbiha nadhirah pada rabbiha Rabbnya nadhirah melihat. Wa wujuhu yauma idzin basirah. Wa wujuhun dan ada wajah-wajah yauma pada hari itu basirah. Ya. Mana basirah? Ya. Muram. Ya, muram. Nah. Jadi basirah itu muram, masam. Ya. Masam, muram. Ya. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Tazunnu dia mengira ayyuf'ala yuf'ala
dia ditimpakan atau dia dibuat biha kepadanya dengannya atau dengannya faqirah, kebinasaan. Faqirah, kebinasaan. Kebinasaan. Atau ketakutan. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla sekali-kali tidak. Idza apabila, kalau kalla idza ini sudah mafhum karena udah seringnya. ya Balaghah, balawati telah sampai taraqi. kerongkongan Maksudnya apa yang telah sampai di kerongkongan itu? nyawa ruh Nyawa. Naam. Masya Allah. Ajalnya, mau ajal. Ya. iya Waqila man raqa. Waqila dan dikatakan man siapa? Raqa. Ya, yang mengobati. Wa dhanna annahul firaq. Wa dhanna dan dia dia mengira menyangka bahwa sesungguhnya dia al-firaq, kan berpisah. Firaq. Dan dia menyangka atau dia yakin bahwa dia akan meninggalkan dunia ini, berpisah dengan. Wal taffati saqu bisaq. Wal taffati dan dan terbelit, berbalut atau bertaut. bertaut ya Kalau saya artikan sih bergabung. Bergabung itu sudah Hmm. digabung. As-saqu betis bisa kok dengan betis yang lain. Oh. Betis kanan dengan betis kiri itu sudah ini didempetkan. Jadi kalau orang meninggal itu kan didempetkan betis itu. Iya. Jadi saling bertautan. Betis yang kanan dengan yang kiri. Kiri. Ila yauma idzinil masaq. Ila kepada Rabbika Rabbmu yauma idzin pada hari itu al masyarakat tempat kembali Fala saddaqa wala shalla. Fala maka karena apa? tidak Kenapa tidak ya? Maka kenapa tidak atau karena tidak saddaqa kamu membenarkan wala shalla dan tidak mengerjakan sholat salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi kadzdzaba engkau mendustakan wa tawalla dan engkau berpaling. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Tsumma kemudian zahaba dia pergi ya, pergi ila ahlihi kepada ahlinya kepada keluarganya yatamatta dengan sombong. Jadi dia meninggalkan perintah Allah dengan tadi itu sadaqah kadzdzaba wa tawalla, kemudian dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan sombong. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aula laka fa aula. Ya, aula laka fa aula. lah kamu Apa artinya aula laka? Celakalah. Ya. Celaka, kecelakaan laka bagimu fa aula. Kemudian diulang kembali, maka celakalah ya, jadi dua kali diulangnya celakalah bagimu, maka celakalah. Aula fa'aula. Summa kemudian aulalah, aula celakalah laka bagimu fa'aula. celakalah Ya, celakalah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ayahsabu apakah kamu mengira? Apakah kamu mengira? Apakah mengira al-insan manusia itu ayyutraka bahwa mereka ditinggalkan sudah begitu saja? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja? Maksudnya ayutrak saja. Alam yakunu tofatan min maniyyi yumna. Alam, bukankah yakunu tofata? Dia berasal Iya. dari tetes tetes mani min
dari maniyin, air mani, yumna yang terpancar. Bukankah bukankah kalian nutfata berasal dari jadi yang terpancar. Setetes. Maka na'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian karena adalah dia siapa ini? Dia manusia. Manusia. Alaqatan berasal dari segumpal darah. Darah. Kemudian diciptakan lalu maka disempurnakan. faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Faja'ala maka atau Dia lalu jadikan Dia minhu dijadikan daripada segumpal darah tadi az-zawjain jadi dua jodoh az-dzakara laki-laki wal unsa dan perempuan. terakhir alaisa dzalika biqadirin. Alaisa tidakkah bukankah dzalika demikian itu biqadirin berkuasa ala atas an bahwasanya yuhya Dia al-mauta menghidupkan. orang yang sudah mati. Orang yang mati. Bukankah Allah maksudnya berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Mati. Barakallahu fiik. Kita sedikit mengulang biar kita paham maksudnya apa sih dari ayat tersebut. Dari ayat 16. Kalau ayat itu sudah kita bahas kemarin menjelaskan tentang keadaan hari kiamat dan setelahnya. Kemudian di ayat yang ke-16 ini masuk pada paragraf baru, itu tidak menjelaskan tentang itu, tidak berhubungan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu karena hendak cepat ya. Karena hendak bersegera ya dengannya. Maksudnya apa? Bahwasanya ayat ini turun ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW ketika ditalkin oleh Jibril, Rasulullah SAW cepat mengikuti. Karena Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, maka ketika mendengarkan ayat tersebut ditalkinkan, maka Rasulullah SAW cepat-cepat mengikutinya. Supaya apa? Supaya Rasulullah SAW pertama, ada dua penafsiran. Pertama, kenapa Rasulullah SAW cepat-cepat mengikuti apa yang ditalkinkan oleh Jibril? Pertama adalah supaya Rasulullah SAW itu tidak lupa. Jadi Rasulullah SAW cepat mengikuti Jibril itu karena takut lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur. Jangan cepat-cepat membacanya, jangan cepat-cepat mengikuti. Ya, tenang saja. Karena inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, di ayat 17, inna alaina karena sesungguhnya kamilah mengumpulkannya dan membacakannya. Artinya bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan Al-Qur'an itu ketika dibacakan oleh Jibril, maka kemudian dibaca oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan di dadanya. Ya. Maka tidak mungkin ayat itu dilupakan ya. Rasulullah SAW tidak mungkin melupa karena Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan di dada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua, apa sih yang disebut dengan la tuharrik bihi lisanak? Maka di situ menunjukkan bahwasanya Nabi begitu cinta bukan karena takut lupa, tapi Rasulullah SAW begitu cinta kepada Al-Qur'an, maka ketika Jibril mentalkinkan beliau, Rasulullah SAW langsung membacanya karena ingin bersegera untuk tilawah, ingin bersegera untuk membaca ayat-ayat tersebut. Dan ini tafsir yang dipilih oleh Imam At-Tabari bahwasanya dia berkata bahwasanya seorang yang mendengarkan Al-Qur'an ya, ini menurut Imam As-Sa'di. Imam As-Sa'di adalah seorang penafsir juga. Beliau mengatakan bahwasanya ketika ini adalah satu pelajaran buat kita bahwa ketika seorang yang mendengarkan Al-Qur'an itu dijelaskan atau ditafsirkan atau dibacakan, maka hendaklah mendengarkan saja dulu, nanti sudah selesai baru bertanya ya.
baru bertanya jika ada yang tapi ini tergantung kembali kepada guru masing-masing. Ada guru yang tidak suka ketika sudah jauh pelajaran baru bertanya, ada juga guru yang senang ketika sudah selesai pelajaran baru bertanya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini hendaklah kita dengarkan dulu kemudian kita mengikuti. Jadi di sini Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kamu tergesa-gesa karena kamilah yang akan mengumpulkan Al-Qur'an itu ke dalam dadamu. Kemudian ayat selanjutnya faidza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan tersebut. Kata kami di sini saya masih ulang kembali bahwa kata kami di dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan bahwa betul-betul menunjukkan kami banyak untuk banyak orang. Akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Arab itu untuk memuliakan atau untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kami di sini adalah untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kamilah kata Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat leher manusia. Nah, kalau seandainya nahnu di situ atau menunjukkan kami itu adalah banyak, adalah kami, artinya kami banyak orang, banyak maksudnya banyak, maka tentulah pada zaman Rasulullah SAW akan dikoreksi, akan akan banyak yang ditanyakan oleh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, karena mereka ini adalah memahami bahasa Arab yang fushah, memahami bahasa Arab yang fasih. Tentulah mereka akan bertanya, kenapa kenapa ayat ini menunjukkan kami? Bukankah Allah itu hanya tauhid ya, hanya satu saja? Kenapa di situ menunjukkan kami? Nah, kan tetapi itu tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang Quraisy zaman dulu. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka faham arti di situ adalah Allah Subhanahu wa taala hanya untuk pengagungan. Seperti kata antum, ya. Antum kadang-kadang kita apakah antum sudah selesai membaca? Antum di situ bukan karena kalian banyak, akan tetapi antum di situ adalah menunjukkan satu orang untuk memuliakan, ya, untuk menghormati. Baik. Tsumma inna alaina bayana. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian kamilah yang akan menjelaskannya. Ini adalah dalil bahwa kita tidak akan faham Al-Qur'an, ya. Kita tidak akan faham Al-Qur'an kecuali dengan sunnah. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah SAW, kemudian menjelaskan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyampaikan atau menjelaskan kepada umatnya. Jadi ada beberapa golongan yang mana mereka ingkar sunnah, mereka hanya mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti sunnah. Nah, bagaimana cara mereka memahami Al-Quran tanpa sunnah? Seperti contohnya seperti mempelajari Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Nah, Al-Qur'an hanya menjelaskan tegakkanlah salat, tapi tata cara, bagaimana cara salat, apa yang dibaca ketika dalam salat, seperti ketika seorang lupa dalam salatnya apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, apa yang harus dilakukan. Sementara di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana cara salat. Oleh karena itu hendaklah seorang itu memahami Al-Qur'an dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yakni mengikuti al-hadits, sunnahnya. Jadi 2 hal ini harus diikuti oleh manusia. Jangan sampai hanya kita satu saja mengikuti Al-Qur'an saja tanpa mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalil inilah yang dipakai oleh ulama-ulama atau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tsumma inna alaina bayanah. Kemudian ayat ke-20, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy ini, wahai ini bukan Rasulullah ya, tapi wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian mencintai yang disegerakan. Kalian mencintai dunia, maksudnya al-ajilah itu yang cepat. Ya. Mereka ingin balasan yang cepat. Ya, yakni di dunia ini.
wa tatharunal akhirah. Kemudian kalian meninggalkan akhirat. Inilah sebab kenapa kalian berbuat kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu mereka meninggalkan dunia? Karena mereka berbuat kesyirikan karena mereka ingin bersegera untuk mendapatkan balasan di dunia tersebut. Tidak mau tidak percaya dengan adanya hari akhir. Berbuat kemaksiatan, berbuat kemusyrikan, ya. Ayat ini dilanjutkan oleh kemudian di ayat ini di ayat selanjutnya ya, ayat 22 ya, setelah jadi ayat 16 sampai ayat 21 itu tadi satu paragraf. Kemudian paragraf berikutnya yakni ayat 22 itu masuk pada paragraf baru yang tidak berhubungan dengan ayat 21, yakni justru berhubungan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat-ayat sebelum ayat 16, yakni berbicara tentang hari kiamat. Di ayat 26 ini wujuhu yauma idzin nadhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ada wajah-wajah yang berseri-seri. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Nadhirah. Ada wajah-wajah yang berseri. Kenapa berseri? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat wajah Rabb-nya. Ya, karena mereka melihat wajah Rabb mereka. Nah, ayat ini menjadi dalil bagi para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya orang-orang yang beriman pada hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Rabb mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, yakni berseri-seri maksudnya di sini adalah wajah-wajah orang yang beriman karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Illadzina ahsanatil husna wa ziyadah." Ya, bagi orang-orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan surga. Ya. Ini disepakati oleh para ulama. Ya. Maka ziyadah wa ziyadah, dan ziyadah artinya di sini adalah tambahan, bahwasanya orang-orang yang ketika masuk ke dalam surga, orang-orang yang beriman sudah masuk ke dalam surga, maka mereka itu sudah merasa bahwa cukuplah apa yang mereka dapatkan, cukuplah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam surga itu sudah cukup. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah perlu ada tambahan? Kemudian mereka mengatakan, alam tubidu wujuhana, ya. Bukankah engkau ya Allah sudah memutihkan, mencerahkan, menjadikan wajah-wajah kami cerah, ya. Kemudian bukankah engkau ya Allah telah menyelamatkan kami dari neraka, maka ini cukup bagi kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya, membuka sitarnya, kemudian maka manusia pada hari itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, ya, dengan jelas tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Ini ketika di dalam surga, dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan-kenikmatan yang ahli surga dapatkan sebelumnya terlupakan karena kelezatan yang paling tinggi, ya. Puncak kelezatan di dalam surga itu adalah ketika ahli surga itu sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka melupakan kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, ya. Ya Allah, ya, aku mohon kepadamu untuk melihat wajahmu, ya. Dan ini kesepakatan oleh para ulama bahwa kaum muslimin, kaum mukminin, ya, ahli surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan itu tidak ada yang sama ketika wajah Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan bahwasanya Allah itu tangan Allah seperti ini, itu tuh tangan maksudnya di situ tuh bukan seperti makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Wajah Allah Subhanahu wa taala itu dilihat maka akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Berbeda dengan ketika melihat wajah manusia. Ketika melihat wajah manusia ada yang menyenangkan dan ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan.
Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum a'yanan yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya pada hari kiamat kelak kalian akan melihat wajah Allah a'yanan, dengan mata kalian, dengan mata kalian, tidak ada yang menghalangi. A'yanan yaumul qiyamah. Kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi, sebagaimana engkau melihat bulan, sebagaimana engkau melihat bulan pada malam Badar, pada rembulan, tidak ada yang menghalangi. Bahwasanya ketika kita melihat bulan, bukan berarti Allah itu seperti bulan. Tapi ketika kita melihat bulan itu tidak ada yang menghalangi kita langsung mendoa ke atas itu langsung tidak ada yang melindungi, tidak ada yang apa namanya ini, langsung kita bisa melihat. Begitu juga nanti pada hari kemudian. Di sini di situ menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan kama taronal qamar, sebagaimana engkau melihat bulan, artinya tidak ada, kamu akan bisa langsung melihat, tidak ada yang menghalangi matanya, tidak berdesak-desakan, tidak berdesak-desakan. Mungkin kalau di dunia ini kita mendapatkan sesuatu, mungkin ada, kita harus antri. Dalam surga itu tidak ada antri, tidak ada antri dalam surga. Maka kita cukup melihat ke atas seperti rembulan, kemudian kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disamakan rembulan itu bukan wajah Allah seperti rembulan sebagaimana di dunia ketika seorang itu membayangkan atau melihat misalkan wajah kamu seperti rembulan, itu tidak seperti itu. Jadi kata rembulan itu kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalangi, langsung bisa melihat dengan mata kepala kita. Kemudian sebagian ulama mentakwilkan ayat ini ila rabbiha nadhirah, artinya bahwasanya sesungguhnya wajah-wajah pada hari itu akan menunggu, wajah-wajah ceria itu, yakni wajah-wajah kaum mukminin menanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, ini dibantah oleh ulama, bahwasanya di dalam surga itu tidak ada menanti, kata menanti, karena di dalam surga itu sudah disiapkan semuanya. Penghuni surga itu masuk ke dalam surga itu tidak mencari-cari di mana kamar saya, di mana istana saya, itu tidak mencari seperti itu. Tidak sama dengan dunia. Tapi dalam surga ketika manusia sudah masuk dalam surga, maka mereka itu langsung masuk ke dalam ke tempatnya. Tidak ada lagi yang mencari-cari, tidak ada lagi yang menunggu-menunggu, sudah disiapkan semuanya. Karena di dalam surga itu tidak ada yang membuat manusia itu menunggu, tidak ada yang membuat manusia itu kesal, semuanya sudah disiapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Baik. Artinya bahwasanya ketika masuk ke dalam surga, maka langsung mendapatkan kenikmatan yang sudah dikondisikan, yang sudah disiapkan. Mendapatkan pakaian yang indah-indah, tidak ada yang pelangak-pelongo cari-cari di mana tempat saya, cari-cari mana bidadarinya, di mana semuanya, maka semuanya sudah dikondisikan. Makanya orang yang mentakwilkan, orang yang menafsirkan kata menunggu itu tidak diterima atau dibantah oleh para ulama. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan langsung. Kemudian ayat selanjutnya, wujuhu yauma idzin nadhirah, wujuhu yauma idzin basirah. Wujuhu yauma idzin basirah. Ada wajah-wajah yang pada hari itu selain ceria, ada juga wajah-wajah yang celaka. Ada wajah-wajah yang bermuka masam, muram. Ini adalah wajah-wajah orang yang celaka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ketika di dunia mereka mengkafiri Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat kemusyrikan, maka ini wajah-wajah mereka ini adalah wajah-wajah yang muram, wajah-wajah yang masam, wajah-wajah yang celaka. Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Tadunnu, mereka mengira, ayyuf'ala biha faqirah. Mereka akan diberikan perkara yang dalam kondisi yang menakutkan, perkara yang dahsyat, yang dalam kondisi yang menakutkan.
Ya, mereka mengira bahwasanya mereka akan ditempatkan ke dalam tempat yang membinasakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-Furqan, waji'a yauma idzin bi jahannama, ya. Waji'ah, maka ketika apabila mereka didatangkan neraka jahanam, mereka didatangkan neraka jahanam pada hari itu, idza ra'athu bi makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Mereka akan mendengarkan suara gemuruh yang ada di dalam neraka jahanam. Mereka sangat ketakutan mendengar suaranya, melihat dalam tempat yang sangat jauh mereka sudah mendengar mengaum di dalam neraka itu. Itu sudah membuat mereka itu ketakutan, ya. Membuat mereka itu dengan suara-suara yang mengerikan. Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Ya, mereka tahu bahwa pada hari itu mereka pasti akan binasa. Kalla idza balagatit taraqi, ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya yang benar, sekali-kali tidak di sini, atau yang benar, idza balagatit taraqi, apabila tatkala ruh sudah sampai di tenggorokan, ya, sudah sampai di kerongkongan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang sakaratul maut, ya. Orang-orang yang kafir seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, Al-Walid ibnul Mughirah dan kawan-kawannya, ya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman, ya. Karena Abu Jahal itu bukan nama sebenarnya, ya. Abu Lahab juga bukan nama sebenarnya. Kenapa diambil bukan nama sebenarnya disampaikan dalam Al-Qur'an seperti Abu Lahab, Abu Jahal? Karena akan ada Abu Jahal, akan ada Abu Lahab dan mengikutinya sampai akhir zaman. Artinya nanti suatu saat kau akan sampai dalam kondisi seperti ini, ya. Kita tahu bahwasanya Abu Lahab itu adalah orang yang sangat ganteng, perawakannya bagus, kemudian ketika keluar rumah selalu berpakaian yang indah sehingga orang-orang yang melihatnya itu sempurna, orang-orang yang melihatnya itu terkesan, ya. Akan tapi keadaannya dia sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia membenci ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka kelak di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada mereka, ya, pada Abu Jahal dan kawan-kawannya, kalla idza balagatit taraqi, sesungguhnya kalian akan merasakan hal itu, suatu saat akan merasakan, yakni kamu akan sampai pada hal yang demikian, yakni nyawa berada di kerongkongan. Waqilah man raqo, ya. Waqilah, dan dikatakan bahwa siapa yang bisa mengobati. Artinya siapa kalau sudah sampai ajal, sudah nyawa sudah di kerongkongan, adakah manusia yang bisa menyembuhkan? Adakah manusia yang bisa mengembalikan ruhnya sempurna? Karena itu akan sudah akan keluar dari jasadnya. Maka kata raqo, ya, kata raqo di sini artinya adalah tidak ada yang bisa menolong lagi, ya. Maka penafsiran yang lain, kata raqo artinya tidak ada yang bisa meruqyah, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sudah sampai di situ, maka ini sudah masuk pada sakaratul maut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Maka orang-orang yang kafir itu kerjaannya adalah mengumpulkan harta terus, ya. Seolah-olah mereka hidup selama-lamanya, tidak memikirkan akhirat. Yang dia kerjakan adalah mengumpulkan harta. Ya, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwasanya hartanya lah akan mengekalkan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, tidak sekali-kali. Kemudian penafsiran yang kedua, itu penafsiran yang pertama. Kemudian waqila man raqa, penafsiran yang kedua adalah siapa yang mau mengangkat ruhnya ke langit, ya. Karena pada saat itu orang-orang yang kafir, maka malaikat pun berselisih, malaikat pun tidak ada enggan untuk mengangkat ruhnya, ya. Enggan untuk mengangkat ruhnya. Maka walaupun terlihat jasadnya sudah dipakaikan pakaian yang bagus, dimasukkan dalam peti, kemudian diberikan wangian seolah-olah sempurna, seolah-olah seperti orang yang hidup, tidak ada tidak ada bau-bau busuk. Akan tetapi ruhnya itu sangat busuk, ya, sehingga malaikat pun enggan untuk membawa ruhnya ke langitnya. Wa dhanna annahu al-firaq. Ayat yang ke-28, wa dhanna,
dia menyangka annahul firaq, sesungguhnya dia itu akan berpisah. Ya. Dia yakin bahwa ketika orang sudah nafasnya atau ruhnya sudah sampai di kerongkongan, maka dia yakin bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Al-firaq di situ adalah berpisah antara dunia dan menuju akhirat. Wal taffatis saqu bis-saq. Ya. Wal taffati, maka bertautlah, maka bergabunglah, ya, as-saqu bis-saq, betis yang kanan maupun betis yang kiri. Itu disatukan. Kemudian diikat dengan kain kafan. Ya, itu ungkapan itu adalah ungkapan bahasa Arab yang menunjukkan bahwasanya ketika orang sudah mengalami hal ini, ketika kaki kanan atau betis kanan dengan betis kiri itu sudah disatukan, maka ini menunjukkan bahwa kedahsyatan pada hari itu, dia akan merasakan kedahsyatan dan merasakan kesulitan. Maka ulama menafsirkan bahwasanya tatkala kakinya orang yang sudah meninggal sudah ditempelkan kanan dan kirinya, sudah dalam keadaan kering, diikat dengan kain kafan, maka disebutlah wal taffatis saqu bis-saq, maka manusia akan menjalani, semua manusia akan menjalani kesulitan, semua manusia akan merasakan hal yang demikian, tidak ada yang terlewatkan. Oleh karena itu para ummahat, ya, ketika seorang yang sudah berumur, ya kalau mungkin masih muda, masih mungkin merasa saya masih lama untuk masih jauh untuk hal yang seperti itu, akan tapi tidak mustahil banyak orang yang masih muda sudah meninggal. Apalagi yang kita sudah umur menjelang umur 40, 50, bahkan 60, bahkan di atasnya itu, maka hendaklah yang kita pikirkan itu adalah akhirat, ya. Yang kita pikirkan adalah akhirat, ya. Kemudian yang kedua, ya, tadi yang pertama adalah ketika kaki sudah disatukan, kaki betis kanan dan betis kiri, ini menunjukkan bahwasanya manusia akan pindah ke alam yang lain. Kemudian yang kedua, kesulitan bercampur kesulitan. Jadi sulit tambah sulit, ya. Kesulitan sakaratul maut bercampur dengan kesulitan alam barzah. Nah, ini penafsiran dari para ulama, yaitu wal taffatis saqu bis-saq. Artinya adalah kesulitan pada hari itu ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, bertambah dengan kesulitan di alam barzah, ya, karena masuk di alam barzah, ya, masuk di alam barzah itu adalah pertemuannya dengan para malaikat, ya. Sebentar lagi malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya, kemudian bertumpuk-tumpuk kesulitan tersebut. Karena awal dari masuknya manusia ke dalam kubur, manusia itu masuk ke dalam alam barzah, itulah awal dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ila rabbika, kepada Rabbmu lah, yauma idzin, pada hari itu, al-masaq, tempat kalian kembali, atau kepada Rabbmu lah kalian akan dikembalikan, akan dibawa. Sebagian ulama berkata bahwa orang yang akan meninggal dunia berkata bahwa dia melihat malaikatul maut yang sangat mengerikan. Jadi ketika seorang yang meninggal, apalagi dalam keadaan kafir, maka dia melihat malaikat itu sangat mengerikan. Ya, di hadapannya sudah diperlihatkan kemana nanti akan selanjutnya akan berada. Apakah di dalam neraka ataukah di dalam surga? Karena mereka akan diperlihatkan keburukan-keburukan yang telah mereka lakukan ketika di dunia, ya, ketika mereka hidup, maka ditampakkanlah balasan-balasan apa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Maka ketika seorang yang nyawanya sudah berada di kerongkongan, itu akan diperlihatkan semua tempat-tempat yang akan dituju. Maka seorang yang sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, kemudian ditambah dengan melihat tempat yang akan dituju nantinya, itu akan menambah kesulitan mereka. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, man ahabballahu liqa'ahu ahabballahu liqa'ah. Siapa yang mencintai pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mencintai pertemuannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang membenci pertemuannya dengan
Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga membenci pertemuannya. Ya, maksudnya apa? Maka Aisyah berkata pada hari itu, berkata kepada Rasulullah SAW, bukankah seluruh manusia itu takut dengan adanya kematian, takut dengan sakaratul maut. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, tidak seperti itu wahai Aisyah. Maksudnya adalah orang yang akan mati, ya, orang yang akan mati akan digembirakan bagi orang-orang yang gembira, ya, maka bagi orang-orang yang beriman, busyiroh, dia akan diberikan berita gembira tentang kebahagiaan yang ditampakkan kepadanya ketika sakaratul maut itu, ditampakkan kepada bahwa nanti inilah tempat kalian. Ya, inilah tempat kalian. Akan tapi bagi orang-orang yang kafir, tatkala akan meninggal, dia akan diperlihatkan azab yang mereka rasakan nantinya setelah kematiannya. Ya. Oleh karenanya dikatakan siapa yang membenci kematian, yang membenci pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga benci dengan pertemuannya. Maka dia akan melihat apa yang siksaan-siksaan apa yang mereka dapatkan ketika sakaratul maut. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya, berkata bahwa orang-orang yang akan meninggal, mereka akan diperlihatkan ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan, mereka akan melihat siksaan yang akan mereka hadapi. Kemudian di ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala saddaqa wala shalla." Fala saddaqa, maka mereka akan mereka waktu di dunia tidak sadaqah, tidak membenarkan, ya. Tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan ayat-ayat yang mengatakan bahwa adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Mereka tidak membenarkan. Wala sholat, dan juga meninggalkan sholat, tidak sholat. Ya. Ini adalah orang-orang kafir. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Jadi ini adalah Abu Jahal dan kawan-kawannya, serta orang-orang yang mengikuti Abu Jahal yang tidak sholat sampai hari ini, ya, sampai akhir zaman. Tidak membenarkan ketika disampaikan bahwa menutup aurat adalah kewajiban, akan tapi meninggalkan hal tersebut. Wala sholat, dan tidak mengerjakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, di ayat yang ke-32, akan tetapi ya kadzdzaba, justru dia mendustakan ayat-ayat Allah, tidak membenarkan tapi mendustakan, wa tawalla, dan juga berpaling, ya. Dan juga berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta." Jadi mereka empat yang mereka lakukan, tidak membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Kemudian kedua, meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat. Kemudian dia mendustakan. Dia mendustakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dia dustakan. Wa tawalla, kemudian berpaling. Jadi ada empat. Kemudian setelah itu ditambah lagi, tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Mereka kembali kepada keluarganya. Mereka dalam keadaan sombong. Jadi orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu termasuk adalah orang-orang yang sombong, ya, sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aulalaka fa'aula." Nah, aulalaka, celakalah bagimu, fa'aula, maka sungguh kalian celaka, ya. Celakalah dan celakalah, dua kali. Kemudian ditambah lagi, "Tsumma aulalaka fa'aula." Kemudian kecelakaan bagimu dan celakalah. Jadi empat kali Allah Subhanahu wa taala, karena empat yang mereka dustakan, ya, empat yang mereka lakukan, yakni yang pertama adalah sedekah, tidak membenarkan, kemudian yang kedua tidak sholat, kemudian mendustakan, kemudian berpaling. Maka Allah pun mengulang empat kali. Aulalaka fa'aula. Aula, celakalah bagimu dan celaka. Kemudian celakalah dan celakalah. Itu empat kali Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat tersebut. Ayahsabul insanu ayyutraka, sudah. Apakah mereka mengira, apakah manusia mengira, ayyutraka, mereka dibiarkan begitu saja? Ya. Artinya apa? Apakah mereka itu mengira bahwa Allah menciptakan mereka kemudian, terserah kamulah, yang penting saya sudah ciptakan. Terserah kamu mau membunuh, kamu mau kafir, atau kamu beriman. Ya. Ya. Seolah-olah mereka itu mengira bahwa Allah menciptakan manusia, sudah kemudian setelah itu dibiarkan. Ya, terserah mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita harus melihat bahwasanya kita harus memperhatikan bahwa jangan kita remehkan, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talib, ya. Bahwasanya jangan kita meremehkan
amalan yang sekecil apapun amalan tersebut. Contoh misalkan kita bertemu dengan kawan, bertemu dengan sesama orang yang beriman, kita tampakkan wajah kita dengan senyum, tampakkan dengan wajah yang berseri-seri ya. Tidak masem, tidak apa ya. Ketika bertemu dengan kawanmu, maka hendaklah bersenyum karena senyuman itu akan mendatangkan pahala. Ya, senyum itu bagaikan bersedekah. Jadi jangan remehkan. Begitu juga dengan kemaksiatan ya, kemaksiatan yang jangan kita remehkan walaupun kemaksiatan itu di mata kita mungkin perkiraan kita itu sangat kecil. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semuanya akan dibalas, diberikan ganjaran baik orang yang melakukan sebesar biji sawi perbuatan kebaikan maka akan dibalas, begitu juga dengan perbuatan yang perbuatan keburukan. Maka tatkala seorang yang sudah melakukan hal tersebut maka akan diberikan pertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka tidak diminta pertanggungjawaban ya. Mereka dibiarkan begitu saja. Apakah mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemudian membiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Misalkan ada orang yang berbuat zalim kepada orang yang lemah ya. Ada yang menipu, ada yang merampok, atau seorang suami yang tidak setia kepada istrinya, apakah disamakan dengan seorang suami yang setia ya, ataukah seorang laki-laki yang pezina, apakah mereka itu dibiarkan begitu saja ya, tentu tidak benar. Maka ketika seseorang yang sudah mati masuk ke dalam kubur, maka disitulah awal pertanggungjawaban manusia. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Ya, mereka mengira bahwa setelah mereka dihidupkan, setelah mereka diciptakan, ya sudah dibiarkan begitu saja. Padahal itu tidak seperti itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil tanggung jawab mereka. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kembali, bukankah dia dahulu berasal dari air mani yang terpancar ya. Jadi diingatkan bahwa mereka itu dulunya berasal dari air mani. Tsumma khalaqahu fa khalaqa fasawwa ya. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah, kemudian dicempurnakan, kemudian diciptakan, kemudian disempurnakan. Faja'ala minhu az-zawjayn dzakara wal untha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, kemudian yang terakhir, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan kembali, ya. Ayyuhyil mauta. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Artinya bahwasanya semua apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaklah kita memperhatikan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita remehkan sekecil apapun kebaikan tersebut, begitu juga keburukan, kemaksiatan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Barakallahu fikum. Sampai di sini untuk penjelasan surah Al-Qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita memahami ayat demi ayat dari surah ke surah menjadikan kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kemaksiatan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Quran Ustazah atas semua ilmunya. Ada pertanyaan? Mudah. Kalau tidak Tetap ada, ada yang ingin bertanya, Umi, Mahat, Ustazah semuanya. mungkin ada ayat yang belum yang tadi kita Izin ada Ana yang Ustazah.
Ana Citra Ustazah izin bertanya. Di ayat 20 berapa tadi ya? Astagfirullah. 29 Ustazah. 29. Yang apa namanya kan pengertian Wal-tafadis-saqu iya, nah Ustazah. Pertama pengertiannya tadi dan bertaut betis kiri dengan betis kanan ya Ustazah ya. Saat kita sudah wafat ya disatukan dengan kain kafan. Itu kemudian kan Ustazah tadi menjelaskan bahwa arti kedua adalah bertumpuknya kesulitan ya Ustazah ya. Ya, itu ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ketika kaki sudah ditempelkan, itu menunjukkan bahwa manusia itu akan sudah mengalami sakaratul maut. Kemudian yang kedua, bercampurnya kesulitan dengan kesulitan. Ya. Artinya bahwa ketika seorang itu sudah mengalami sakaratul maut, maka dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini loh kehidupan kamu selanjutnya. Maka itu sudah mulai bertumpuknya Ditampakkan ya Ustazah. gimana? Ditampakkan sudah. Iya, ketika sudah sampai di kerongkongan, nyawa itu akan ditampakkan semua apa yang akan yang ditempati di akhirat nanti insya Allah. Kemudian kesulitan, artinya di situ adalah kesulitan bercampur kesulitan sakaratul maut bercampur dengan kesulitan alam barzah. Karena pada saat itu manusia akan diperlihatkan apa yang mereka dapatkan di setelah kematiannya tersebut. Kalau dia adalah orang yang mukmin yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka dia akan ditampakkan ini loh. Inilah kebahagiaan yang kau dapatkan, ini nanti akan kamu rasakan di sana. Masya Allah. Juga dengan akhirat, ya begitu juga dengan orang yang kafir. Maka di situ ketika orang yang kafir di situ, maka dia akan sudah mengalami susahnya sakaratul maut, kemudian ditampakkan pula sepertinya, maka itu dan disebut dengan kesulitan. Bertambah kesulitan bercampur dengan kesulitan setelahnya. Seperti itu ya. Astagfirullah. Nauzubillah. Nah, syukran jazakillah khairan Ustazah atas penjelasannya. Selanjutnya ada? Cukup? Kalau sudah cukup, tinggal murojaah aja ya umat. Ya Ustazah. Kita tutup dengan Fatahallahu futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pengetahuan kepada kita sekalian, memahami ayat demi ayat, memahami maksud dari ayat tersebut, kemudian memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Elina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.